Kita ke berita pertama. Saudara, seorang mahasiswa Politeknik Kupang ditemukan tewas gantung diri pada sebatang pohon di samping rumah. Korban diduga melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan cara meloncat. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian yang diberikan pada kegiatan press conference hari ini. Saya Najmatul Ulia, selaku juru bicara bidang dukungan psikososial mahasiswa. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan sikap dan perhatian yang serius terhadap meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan siswa dan mahasiswa yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis di lingkungan pendidikan tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai isu struktural yang membutuhkan respon bersama, baik dari institusi pendidikan, keluarga maupun media. Press conference ini kami selenggarakan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus ajakan kepada media nasional untuk bersama-sama menyikapi isu ini secara etis, berimbang, dan bertanggung jawab. Untuk memperdalam pemahaman mengenai situasi dan perlindungan siswa dari perspektif Lembaga Perlindungan Anak, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ranti Nur Rahma selaku perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menyampaikan pernyataan dan menganalisis kasus. Baik, terima kasih. Saya Ranti Nur Rahma dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati peningkatan kasus bunuh diri pada kelompok usia pelajar dan mahasiswa yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan akademik, isolasi sosial, hingga persoalan ekonomi dan relasi sosial yang tidak sehat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah peristiwa bunuh diri seorang siswa SMP pada Mei 2024 yang diduga mengalami kesepian dan keterasingan di lingkungan sekolah. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang pendidikan yang seharusnya aman secara emosional justru dapat menjadi sumber tekanan apabila dukungan psikososial tidak berjalan optimal. Selain itu, kasus mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang diduga mengakhiri hidup akibat tekanan finansial dan jeratan pinjaman online menunjukkan bahwa mahasiswa juga berada dalam kondisi rentan, khususnya ketika menghadapi masalah ekonomi tanpa pendampingan yang memadai. Dari dua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa bunuh diri pada pelajar dan mahasiswa bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari tekanan psikologis yang tidak tertangani. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan harus dilakukan secara dini melalui penguatan literasi, kesehatan mental, dan sistem dukungan yang mudah diakses. Terima kasih kepada Ibu Ranti atas pemaparan situasi dan analisis kasus yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan penyampaian sikap serta langkah yang dilakukan dari sisi kementerian terkait penguatan dukungan psikososial di lingkungan pendidikan. Menyikapi kondisi tersebut, kami menegaskan bahwa dukungan psikososial di sekolah dan perguruan tinggi harus diperkuat, baik melalui layanan konseling, pendampingan teman sebaya, maupun kebijakan kampus yang lebih berpihak pada kesehatan mental mahasiswa. Dalam konteks ini, media memiliki peran strategis, pemberiannya sensasional dan tidak beretika berpotensi menimbulkan dampak lanjutan, termasuk risiko imitasi. Oleh karena itu, kami mengajak media untuk merujuk pada pedoman peliputan isu bunuh diri yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan WHO. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mitra edukasi publik dalam membangun kesadaran dan empati terhadap isu kesehatan mental. Sebagai tindak lanjut dari upaya yang telah disampaikan, kami juga menyiapkan langkah edukatif yang melibatkan partisipasi siswa, mahasiswa, dan masyarakat luas. Untuk itu, kami persilakan kembali kepada Ibu Ranti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menyampaikan peluncuran kampanye edukasi yang akan dijalankan.
Baik, sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, kami meluncurkan kampanye edukasi bertajuk Suara Aman. Kampanye ini bertujuan meningkatkan literasi kesehatan mental di kalangan siswa dan mahasiswa, khususnya terkait pengenalan tanda-tanda risiko bunuh diri, cara memberikan dukungan kepada rekan sebaya, serta keberanian untuk mencari bantuan profesional. Kampanye Suara Aman akan disebarluaskan melalui konten video edukasi sederhana, infografik informatif, serta materi publikasi yang dapat diakses dan dibagikan secara luas oleh institusi pendidikan dan media. Baik, terima kasih kepada Ibu Ranti atas penjelasan terkait kampanye Suara Aman. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan penutup pernyataan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media. Demikian pernyataan yang dapat kami sampaikan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara institusi pendidikan, media, masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Izin bertanya, saya Laya dari Kompas. Apakah meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan siswa dan mahasiswa menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi kesehatan mental peserta didik? Baik, terima kasih. Menanggapi pernyataan tersebut, kami melihat bukan sebagai kegagalan dari satu pihak, melainkan sebagai sinyal kuat bahwa sistem pendidikan perlu terus beradaptasi. Tekanan akademik, sosial, dan ekonomi yang dihadapi oleh para siswa dan mahasiswa saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Karena itu, penguatan layanan dukungan psikososial harus menjadi bagian integral dan dari kebijakan pendidikan, bukan sekedar pelengkap. Izin bertanya, saya Nurul dari Tempo. Dalam kasus bunuh diri pelajar dan mahasiswa, seringkali sekolah atau kampus baru bereaksi setelah kejadian terjadi. Apa langkah pencegahan konkret yang seharusnya dilakukan? Terima kasih. Menanggapi pertanyaan tersebut, pencegahan harus dimulai dari deteksi dini. Sekolah dan kampus perlu memiliki mekanisme untuk mengenali perubahan perilaku siswa, seperti penarikan diri, penurunan performa akademik, atau ekspresi keputusasaan. Selain itu, penting membangun budaya aman di mana siswa dan mahasiswa merasa didengar tanpa takut dihakimi. Izin bertanya, saya Flora dari CNN Indonesia. Apakah kasus bunuh diri ini lebih banyak disebabkan oleh faktor individu atau lingkungan? Terima kasih. Dari berbagai kasus yang kami cermati, faktor lingkungan memegang peranan besar. Tekanan akademik, relasi sosial yang tidak sehat, masalah ekonomi, dan minimnya dukungan emosional seringkali saling berkaitan. Individu berada di titik paling rentan ketika lingkungan di sekitarnya gagal memberikan rasa aman. Izin bertanya, saya Yati dari Media Republika. Apakah ada evaluasi terhadap sistem konseling di sekolah dan kampus saat ini? Terima kasih. Baik, untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut, evaluasi terus kami lakukan, terutama terkait akses dan kualitas layanan. Tantangannya adalah memastikan layanan konseling tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga mudah diakses dan ramah bagi siswa maupun mahasiswa. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan perhatian yang diberikan. Kami berharap informasi yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi upaya pencegahan kasus bunuh diri di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, press conference pada hari ini kami akhiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, khususnya rekan-rekan media, atas kehadiran serta partisipasinya. Selamat sore.